Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobat, hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang dikenal sebagai saraf kejepit atau herniated nucleus pulposus, disingkat HNP, dan nyeri yang berbentuk rangkaian sakit sepanjang saraf sciatica. Sebelumnya mari kita telah lebih lanjut istilah-istilah yang seringkali membuat salah pengertian. Saraf kejepit atau sciatica sebetulnya dua masalah yang berbeda. Saraf kejepit sama dengan HNP, merupakan keadaan di mana saraf yang berada di pinggang antara lumbal 2 dan lumbal 5 kejepit tulang belakang yang rusak. Sedangkan sciatica adalah saraf yang menyebabkan nyeri menjalar sampai ke bagian bawah kaki. Saraf sciatica inilah yang berpotongan dengan meridian atau titik akupuntur TCM dan akan membuat nyeri yang bergerak dari atas sampai ke telapak kaki. Pertama kita lihat dulu sumber masalah yang disebut saraf kejepit yang utamanya disebabkan oleh pergeseran tulang belakang. Ada 6 kondisi tulang belakang yang diketahui selama ini, yaitu discal dysnormal, di mana susunan tulang belakang dalam keadaan normal, penipisan cakram, yaitu semacam bantalan yang melindungi tulang dan dalam keadaan semakin menipis, disebabkan oleh kurang nutrisi atau terlalu banyak beraktivitas. Gejala berikutnya yaitu cakram yang terdegenerasi, keadaan di mana bantalan berubah bentuk. Herniated disc, yaitu bantalan atau cakram dari tulang rawan menonjol keluar. Disc atau cakram menggelembung sehingga mempersempit bantalan. Degenerasi cakram yang merusak bentuk dengan formasi osteofit atau taji yang kecil. HNP merupakan sindrom rasa sakit linu panggul atau istilah lainnya saraf sciatica yang memancar dari lumbal ke bokong dan menjalar sampai ke telapak dan jari kaki. Menjalarnya rasa sakit ini terjadi karena adanya pergerakan inflamasi dalam saraf-saraf terkait. HNP disebabkan oleh gaya hidup yang tidak seimbang, nutrisi dan konsumsi air minum yang kurang bergerak, dan kurang kena sinar matahari. Solusi untuk memperbaiki gejala HNP adalah dengan menggunakan metode fisioterapi, bisa juga berenang, dan olahraga semacam yoga atau pilates. Manfaat aktivitas ini adalah untuk mengembalikan cakram yang sudah rusak agar menjadi normal kembali dan meningkatkan perkembangan tulang rawan melalui nutrisi yang baik. Sumber sakit berada di pinggang bagian belakang dan biasanya berasal dari tulang servikal, tulang torak, dan lumbar. Titik akupuntur terkait terletak di meridian kandung kemih yang jaraknya sekitar 2 jari atau 4 jari dari tengah tulang belakang ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Dalam infografis yang kelihatan, garis warna biru menunjukkan saraf sciatica, sedangkan garis putus-putus warna kuning adalah meridian kandung kemih atau bladder yang disingkat BL. Saraf sciatica yang kejepit, misalnya di T4 atau T5, akan menjalar menuju bokong, di mana saat berpotongan dengan titik akupuntur akan menyebabkan rasa sakit.
Dan saraf siatika inilah yang mengalirkan inflamasi baik di bokong maupun dalam jalur meridian kandung kemih sampai ke telapak kaki. Untuk mengatasi rasa sakit yang terkadang terasa dari atas sampai ke bawah, kita harus mencari titik akupuntur yang kalau ditekan akan terasa paling sakit. Pencarian bisa dimulai dari BL37 sampai titik BL67 di jari kelingking kaki. Dengan bantuan ahli fisioterapi unggul, titik-titik ini dapat ditelusuri dan jika sudah ditemukan biasanya dilakukan peregangan, pelenturan, dan pemijatan yang gunanya adalah untuk menghilangkan inflamasi itu sendiri. Dan bagi yang sudah memiliki AcuPatch LifeWave, dapat menempelkannya di titik-titik sakit dengan AcuPatch LifeWave X39 atau glutathione. Meridian akupuntur bergerak di sela-sela tulang dan daging. Jadi dapat dianggap sebagai satu selokan di mana darah dan cairan mengalir untuk memberi nutrisi ke semua organ-organ yang dilewatinya. Dalam contoh gambar yang terlihat, titik GB34 atau yang berada di samping lutut dan disebut Yang Ling Chuan, posisinya persis berada di antara tulang panjang kering depan dan tulang panjang belakang. Jika kita tekan-tekan di sekitar titik tersebut, maka akan terasa linu dan titik ini memiliki tegangan listrik yang paling tinggi dan juga tahanan yang juga paling tertinggi. Jika kita tempel AcuPatch LifeWave di titik tersebut, maka akan terjadi perbaikan sesuai dengan jenis AcuPatch yang dipakainya. Apakah meredakan peradangan, meredakan antioksidan, dan meningkatkan kualitas elektrolit tubuh. Bagaimana cara kerja AcuPatch LifeWave untuk dapat menangani sakit? X39 stem cell akan meregenerasi sel, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah ada. Ion akan berusaha untuk mengurangi peradangan, dan carnosin akan memperkuat otot dan melancarkan bioelektrolit tubuh. Jadi, kalau tulang belakang atau pinggang kita nyeri, cukup dengan menempel X39 di titik yang paling sakit. Dan kita harus selalu memantau proses penyembuhannya dalam rentang waktu sekitar 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam kita tidak merasakan pengurangan rasa sakit, maka kemungkinan titik sakitnya bukan pada titik tersebut. Gunakan scoring rasa sakit dari 0 sampai 10 untuk kita bisa merasakan perbaikan-perbaikannya. Setelah kita menghilangkan nyeri di titik atasnya, kita dapat menghentikan aliran inflamasi dalam meridian kantong kemih dengan kombinasi ion dan carnosin di titik-titik akupuntur seperti BL37, BL40, BL55, BL57, BL61, sampai GB34 di samping lutut seperti yang terlihat di gambar. Sepanjang pengalaman saya menggunakan AcuPatch LifeWave, belum pernah AcuPatch ini meleset apabila berkaitan dengan pereda nyeri. Kalau misalnya nyerinya tidak berkurang dalam 1 atau 2 jam, pasti titik sakit yang ditempel tidak tepat atau merupakan radiasi nyeri yang berada dari sekitarnya. Seperti misalnya pada titik akupuntur di bokong, yang pusat nyerinya sangat berdekatan dan saling berhubungan antara sisi kanan dan sisi kiri. Selain rasa nyeri, AcuPatch juga dapat meningkatkan energi yang ada di dalam meridian dengan menggunakan AcuPatch yang disebut Energy Enhancer. Pemakaian AcuPatch LifeWave jenis Energy Enhancer di sisi kiri dan kanan. Sama seperti kita menyetrum baterai, sehingga salah satu fungsinya kita dapat memperpanjang napas untuk olahraga atau beraktivitas. Jadi, seperti gambar yang kita lihat,
tangan kanan bermuatan positif, tangan kiri bermuatan negatif. Sementara di kepalanya, kepala kanan bermuatan negatif dan kepala kiri bermuatan positif. Demikian pembahasan tentang bagaimana kita menangani syaraf kejepit, HNP, ataupun sciatica. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemanfaatan nanoteknologi, silakan dikontak ke WhatsApp di nomor 0815 74 74 74 53. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.